Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi Demon Lord. Kita masuk di part 4. Di awal video ini, di saat seseorang gadis memperkenalkan namanya yang mana adalah Ain Luvelia, mata Zeke langsung menyipit menatapnya berpikir, saintis Carl Widman, Luvela, tak kusangka aku akan menemukannya di sini. Di saat Zeke menatapnya, seorang paladin yang menemani Ain Luvela melangkah mendekat ke arahnya, berkata, senang bertemu dengan Anda. Namaku Waik, yang melayani Lady Luvela, sang kandidat saintis. Mendengar namanya, Zeke pun dibuat terkejut hingga ia tak terasa bergumam. Mesin pembunuh Taznia. Untungnya, Wang di depannya tak mendengar dengan jelas gumamannya hingga Zeke langsung mengalihkan pembicaraannya, di mana ia menjabat tangan Wang sembari menuturkan, tidak, lupakan saja. Sembari bersalaman, Zeke berpikir, aku sudah bertekad ingin menjadi orang baik di kehidupan ini. Jadi aku yakin tidak masalah bagiku untuk bertemu dengan orang-orang yang kutemui di masa lalu. Kemudian Zeke berkata, ku dengar kalau kalian ingin bermalam di sini. Silakan buat diri kalian nyaman. Paladin Wang tersenyum membalas, terima kasih kalau begitu. Izinkan kami untuk menimbrung malam ini. Lalu Zeke pun melirik ke arah Hans di sampingnya berkata, hei, bagaimana kalau kau Namun sebelum Zeke menyelesaikan kalimatnya, Hans sendiri telah menghilang dan langsung mendekat, berlutut tepat di depan Lady Luvela. Halo Lady, namaku Hans. Hingga Zeke hanya bisa terdiam datar dengan tingkahnya karena kekonyolannya. Di saat kemudian, dikala para paladin pendamping Lady Luvela membangun sebuah tenda di sana dengan sigap, Hans membantu mereka karena tak menginginkan jika Lady Luvela ikut bekerja membangun tendanya. Ini berat, jangan lakukan, biar aku saja. Melihat tingkahnya, Zeke yang duduk di sana tak jauh dari tenda mereka sempat bergumam, wah, dia sudah gila. Tapi ya wajar saja, karena Luvela cantiknya itu di luar nalar. Green Zenar, si bangsat itu, sepertinya dia hanya merekrut orang-orang cantik. Namun di saat Zeke mengumumkan itu, tiba-tiba saja Luvela mendatanginya hingga ia menghentikan gumamannya. Apa aku boleh duduk di sini? Zeke membalas, iya, boleh, tentu saja. Silahkan. Dengan begitu, Neng Luvela pun kini duduk di samping Zeke yang tengah menatap pekerjaan mereka, ditemani Paladin Wang di belakangnya. Sembari menatap ke arah api unggun di sana, Neng Luvela menuturkan, terima kasih. Dan terima kasih juga karena sudah mengizinkan kami untuk bermalam di sini. Dengan dinginnya, Zeke membalas, ya, tidak apa-apa. Hingga membuat situasinya menjadi canggung tanpa obrolan. Kemudian, Zeke yang merasa aneh dengan situasinya berkata, apa alasanmu datang kemari? Mendengar hal itu, Neng Luvela menatapnya membalas, aku berkelana untuk mendengar cerita dari rakyat. Saat aku membantu seseorang, aku membantu mereka dengan memberikan doa penyembuhan. Mendengar hal itu, Zeke pun langsung memujinya. Wah, itu luar biasa. Namun dengan rendah hati, Neng Luvela menimpali. Tidak, anggota Carl Widman sudah sepantasnya melakukan itu. Tapi, kenapa kamu kemari? Zeke berkata, aku ingin mencari cara hidup sebagai orang baik. Apa kau bisa memberitahuku cara menjadi orang yang baik? Tentunya pertanyaan Zeke membuat Neng Luvela kebingungan. Maaf, cara menjadi orang baik? Sembari mengingat perkataan pahlawan Green Zenar sebelumnya, Zeke melanjutkan, iya, ada orang yang menyuruhku untuk berbuat kebaikan, tapi kurasa kaulah orang paling tepat untuk kutanya soal ini. Neng Luvela pun tertunduk lalu menuturkan, ya, ada banyak cara untuk melakukannya.
Apa kamu ahli dalam sesuatu? Zeke menimpali. Ahli? Aku ahli kalau soal hal-hal yang perlu kekuatan. Neng Lupela melanjutkan. Bagaimana kalau kamu memakai kekuatan itu untuk membantu orang-orang lain? Mendengar perkataannya, Zeke pun sempat tertegun. Namun ia langsung bangkit dari duduknya, berkata, membantu orang lain kah? Kalau begitu, aku akan mulai mencarinya besok. Mencari orang-orang yang butuh pertolongan. Keesokan paginya, mereka pun berpisah dan melanjutkan jalannya masing-masing. Kini, beberapa hari kemudian, di sebuah kota, di jalanan utamanya, terlihat Neng Lupela dan juga Paladinnya, Wake, yang berjalan-jalan di sana. Semua tokonya masih dibangun. Lady Lupela, aku harus undur diri sebentar untuk melaksanakan tugas mendadak. Mendengar hal itu, Neng Lupela pun membalas, iya, berhati-hatilah. Setelah kepergiannya, Lady Lupela melihat ke sekelilingnya sembari bergumam, kalau begitu, ayo kita pergi. Namun baru saja Neng Lupela akan melangkah, ia dikejutkan ketika mendengar suara teriakan dari sebuah gang tepat di samping kirinya. Hal itu pun membuat Neng Lupela langsung mendekat ke arah gangnya. Ada yang berteriak dari arah sana. Melihat tingkahnya, kedua paladin yang mengikutinya langsung mengejarnya. Lady Lupela, biarkan kami yang memeriksanya. Namun, betapa terkejutnya Neng Lupela ketika melihat ada seorang pria yang dikerumuni oleh pria lainnya dengan wajah yang babak belur hingga ia berteriak, hentikan! Namun, hal yang paling mengejutkan adalah di mana seseorang yang menghajar pria di sana adalah Zeke yang baru ia temui beberapa hari sebelumnya. Orang itu, Sir Zeke! Beberapa saat kemudian, setelah kedatangannya, Neng Lupela pun menghentikan kejadian itu. Dan kini, sore harinya, di dalam sebuah bangunan, Neng Lupela memarahi tingkah Zeke yang tadi. Aku memang sudah menyuruhmu untuk membantu orang lain, tapi jangan membantu orang jahat begitu dong. Zeke beralasan, tapi mereka kelihatannya seperti membutuhkan bantuanku. Neng Lupela melanjutkan, situasinya lebih rumit dari itu. Pastikan kamu hanya menyelamatkan orang-orang yang lemah mulai sekarang ya, daripada bersikap keras kepada orang-orang baik. Kenapa diam saja? Minta maaf sana. Mendengar omelannya, seorang pria botak, korban dari Zeke, bernama Sud, menuturkan, tidak apa-apa, Nona. Namaku Sud. Terima kasih karena telah menyelamatkanku. Neng Lupela bertanya, tentu saja tidak apa-apa. Tapi, apa yang terjadi? Dengan begitu, Sud menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar cerita dari Sud, Neng Lupela bertanya, jadi maksudmu, mereka ingin kau menyerahkan toko itu? Sud melanjutkan, iya, mereka berasal dari kantor cabang Cieren. Mereka menyuap sang wali kota dengan jumlah uang yang cukup fantastis. Bagi mereka, toko itu mungkin hanyalah toko kuno biasa, tapi toko ini penting bagiku karena toko ini adalah kenanganku bersama kakekku. Jadi, aku bilang kepada mereka kalau aku tidak bisa menjualnya. Lalu mereka, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Melihat wajah frustasinya, Neng Lupela yang merupakan calon kandidat sains tentunya langsung merasa iba, di mana ia kini menggenggam tangan Sud, menenangkannya. Tenang saja, aku akan bertemu dengan wali kota Porti sekarang. Melihat tingkahnya, seorang paladin yang menemaninya berkata, Lady Lupela, Karl Widman tak bisa ikut terlibat dalam urusan politik. Meski begitu, Neng Lupela tetap kekeh dengan pendiriannya. Bagi seorang yang telah menerima ajaran Lady Karna, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Aku akan menyelesaikannya. Silahkan kepadaku. Setelah mengatakan itu, Neng Lupela pun melangkah pergi, meninggalkan ruangan tersebut hingga para paladinnya langsung mengejarnya. Lady Lupela, tunggu! Namun, Zeke sendiri hanya menatapnya dengan tatapan penuh keanehan. Keesokan harinya, di saat Zeke dan juga pelayannya Hans tengah berjalan-jalan di kota, Zeke sendiri malah melamun hingga membuat Hans bertanya, apa yang sedang Tuan pikirkan?
Anda kelihatan marah. Zeke membalas ucapan Luvela kemarin untuk membantu orang-orang lemah. Menurutmu, apakah ucapannya waktu itu serius? Kurasa dia salah kaprah. Mendengar hal itu, Hans malah tersenyum, berpikir, kaulah yang salah. Namun seakan mengetahui pikirannya, Zeke langsung mencubit pipinya, sembari menimpali. Aku juga penasaran karena mereka tidak pulang kemarin. Namun di saat mereka terus berjalan, tiba-tiba saja mereka teralihkan oleh sebuah poster pengumuman yang dikerumuni oleh orang-orang tentang perintah buronan darurat. Gambar apa itu? Dengan begitu Zeke pun mendekat ke arah kerumunannya yang tengah membicarakan poster di depannya. Dengarkan tadi? Katanya dialah yang membunuh sang wakil wali kota. Kejamnya. Dan Zeke pun dikejutkan ketika melihat wajah di poster buronannya yang mana merupakan wajah Neng Luvela. Hans pun ikut dengannya. Sontak bertanya, "Loh, Tuan Zeke, apa yang terjadi?" Di saat Zeke merasa ada yang aneh dengan situasinya, para warga di sekitarnya mulai menggibahkannya. Seorang witch dari Carwigman mengerikan sekali karena kutukan witch itulah seluruh kota jadi kacau. Matahari sudah mau terbenam. Sebaiknya kita kembali ke secepatnya sebelum kita bertemu mereka. Apa yang kalian lakukan? Semuanya cepat pulang ke rumah kalian. Ayo pergi. Kita pergi, nak. Dengan begitu, para warga kota pun kini serentak kembali ke rumahnya masing-masing ketika matahari mulai terbenam. Hal itu pun membuat Zeke dan juga Han semakin merasa aneh. Mereka siapa? Kenapa mereka sangat panik begitu? Tuan Zeke, apa yang sebenarnya telah terjadi? Zeke membalas, ada sesuatu yang benar-benar aneh. Kita pun sebaiknya pergi juga. Dengan begitu, ketika malam tiba, mereka berdua masih berjalan menuju penginapannya. Meski baru saja malam tiba, suasananya terlihat sangat mencekam karena tak ada orang lain selain mereka di sana, yang membuat Hans hanya bisa merungkut ketakutan. Meski begitu, Zeke sendiri yang tengah merhatikan sekitarnya berpikir, apa ada insiden seperti ini sebelum aku regresi? Luvela, seorang pembunuh? Tidak mungkin, ini semua tak pernah terjadi sebelumnya. Baik kutukan di Porti maupun Luvela, ia membunuh seseorang. Apa keadaan berubah karena aku bertemu dengan Luvela? Di saat Zeke berpikir seperti itu, Hans di belakangnya tiba-tiba saja menyentuh lengan kirinya dan berkata dengan gugup, Tuan Zeke, kurasa ada seorang yang mengikuti kita di belakang. Mendengar hal itu, Zeke pun menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakangnya. Namun ketika seorang di belakangnya semakin mendekat, hingga wajahnya tersinari oleh cahaya lampu, tiba-tiba saja Hans dikejutkan ketika ternyata yang ia duga bukanlah seorang manusia, melainkan seorang undead. Tentunya hal itu membuat Hans terdiam membatu padi. Ya, undead? Namun Zeke sendiri langsung maju dan menebas kepala undeadnya. Zeke hanya bisa terjatuh ketakutan ketika kepala undeadnya ngegelinding ke arahnya. Kenapa ada undead di kota Porti? Zeke pun menatapnya, membalas, nah itu dia, aku punya perasaan buruk terhadap ini. Saat kemudian, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali menelusuri jalan kota itu menggunakan sebuah obor. Hans bertanya, syukurlah, tak ada yang terluka. Tuan Zeke, apa kau sungguh berpikir Lady Luvela itu seorang witch? Di tengah kewaspadaannya, Zeke membalas, tidak, itu tidak mungkin. Aku yakin dalang dibalik insiden ini menjebak Luvela agar dia bersalah. Hans kembali bertanya, bagaimana Anda yakin dia dijebak? Zeke menimpali, itu karena Luvela. Namun, Zeke yang tak punya alasannya hanya terdiam, yang membuat Hans kembali bertanya, karena Luvela kenapa? Tuan Zeke, kau tahu sesuatu ya? Zeke pun sekenanya beralasan, ya kan, bukannya sudah jelas sekali dari wajahnya, dia itu orang yang baik. Meskipun alasan terdengar garing di telinga Hans, ia hanya bisa tertawa.
Namun tiba-tiba saja, Zeke merasakan sesuatu yang membuatnya langsung berlari, mengikuti instingnya. Loh, ada apa? Tuan Zeke, kamu kemana tiba-tiba begini? Ternyata, yang dikejar Zeke adalah Neng Lupella yang kini berkeliaran di kota dengan tampang lusuhnya. Apa yang kau lakukan di sini? Dan kondisi lusuh begini, melihat wajah Neng Lupella yang begitu menyedihkan, Hans pun terkejut bukan main. Neng Lupella! Beberapa saat kemudian, di kamar penginapannya, setelah Neng Lupella beres-beres membersihkan tubuhnya, Zeke pun melangkah masuk bertanya, apakah bajunya terasa nyaman? Neng Lupella membalas, iya, nyaman kok. Lalu, ketika Neng Lupella duduk di kursi di depannya, Zeke menuturkan, Hans lagi keluar untuk membeli makan malam. Dia akan kembali sebentar lagi. Tapi, di mana para paladinmu yang sebelumnya bersamamu? Apakah mereka yang melaksanakan misi lain? Mendengar hal itu, raut wajah Neng Lupella kini kembali murung, di mana ia tertunduk, yang membuat Zeke merasa aneh. Lady Lupella, kau kenapa? Dikala air matanya mulai menetes, membasahi kedua tangannya, Neng Lupella menuturkan, ini semua salahku, karena aku orang-orang itu. Namun, sebelum Neng Lupella menyelesaikan kalimatnya, Zeke menyalanya dengan menyodorkan sebuah pamflet buronan sembari berkata, maaf, kalau boleh tahu, apa ada hubungannya dengan ini? Melihat wajahnya terpampang di poster buronan dan juga memfitnahnya sebagai seorang witch, Neng Lupella pun langsung menyangkalnya. Tidak, aku bukan seorang witch. Dengan wajah seriusnya, Zeke membalas, iya, aku tahu itu. Tentunya, perkataan Zeke yang percaya padanya membuat Neng Lupella tersentak kaget. Kamu percaya padaku? Dan video ini pun diakhiri dengan Zeke menatap ke arah Neng Lupella dengan sangat serius, lalu menuturkan, itu karena kau tak mungkin melakukan sesuatu sejahat ini. Tolong katakan padaku yang sebenarnya tentang apa yang terjadi padamu di hari kita berpisah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.